terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina fi darsina fi hadhil lailah wa qabla istimrarina fi ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Kita berdoa untuk kita semuanya, orang tua kita, saudara-saudara kita, pasangan kita, anak keturunan kita semuanya, a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa satidina wa sadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina jami'an. Semuanya sakit di antara kita Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesembuhan. Yang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan, yang sedang sulit di antara kita Allah berikan kemudahan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya, yang sedang safar, yang sedang berlibur semoga diberikan keberkahan, keselamatan, perlindungan, dan bisa kembali lagi ke tanah air, ke rumah masing-masing dengan selamat dan sehat kembali. Dan untuk kita semuanya yang ada di sini maupun yang tidak bisa bergabung bersama kita, untuk kebaikan kita dan mereka semuanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, tafaddalu an taftahu kutubakum. Ya, untuk yang baru bergabung, Pak Kani, kita belajar malam Sabtu, Jumat malam itu bukunya ini, Al-Mumtaz. Al-Mumtaz fi Al-Qira'atil Arabiyyah, Ya, Al-Mawdu'iyah Al-Wajizah. Pak Kani sudah punya ya ini ya? sudah, Ustaz. Alhamdulillah, sudah. Cuma warnanya berbeda ya yang baru. Iya. Baik. Baik. Tafaddalu an taftahu kutubakum Al-Mumtaz al-Juz al-Awwal as-Safhah as-Sadisa wa Sittin. Silakan Bapak lihat halaman 66. Di al-usbu'il madhi ta'allamna wa darasna wa tadarrabna ala takwinil jumal al-kamilah min al-mufradat al-mawjuda fi as-safha as-sadis wa sittin ila ar-raqam as-samin ashar. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar sampai mufradat nomor 18, al-infirad, infiradun. Baik, fi hadhil lailah nahnu nastamir
ila wad'i al-jumal minal mufradat al-mawjudah fi hadis safhah al-an ar-raqam at-tasi ashar tatasalla. Taib, ana aktub awalan. Saya tulis dulu sebentar. Baik. Tatasalla. Tasalla ya tasalla. Fi'il madinya adalah tasalla Tasalla. ya tasalla. Tasalla ya tasalla. Ini mazid ya. Mazidnya tambahan ta dan syiddah. Tasalla ya tasalla. Nah, silakan Bapak Ibu membuat kalimat terbuat dari tasalla ya tasalla. Maknanya atau artinya adalah menghibur diri. Menghibur diri. Wa qabla tadribikum ana saujarib wa uhawil an adha hadhil kalimah fi jumlati. Sebelum Bapak Ibu mulai, saya akan coba buat kalimat eh, saya dulu yang buat ya. Al jumlatul ula ladaya. Kalimat yang pertama milik saya ya. Tasalla. Nah, saya gunakan fi'il mudhari. Yatasalla, yatasalla kullu insanin bima yuhibbuhu min qawlin au amalin au la'bin au nuzhatin wa ghairi dzalika. Panjang sedikit. Ghairi dzalika. Yatasalla kullu insanin bima yuhibbuhu min qawlin aw amalin aw la'bin aw nuzhatin wa ghairi dzalika. Bukan wa ya, tapi aw karena sebelumnya aw jadi aw lagi. Aw ghairi dzalika. Aw ghairi dzalika. Jadi atau selain itu. Setiap manusia menghibur diri dengan apa yang ia cintai. Min qaulin berupa ucapan, aw amalin berupa perbuatan, aw la'bin permainan, aw nuzhatin, nuzhatin itu wisata ya, tur. Seperti safar atau berlibur kemana begitu. Aw ghairi dzalik atau yang lainnya, atau selain itu. Yatasalla fil mudhari, kullu insanin fa'il, mudhaf dan mudhaf ilaih, kullu mudhaf insan mudhaf ilaih, bima jar majrur yuhibbu fil mudhari, ahabba yuhibbu, min qaulin. Nah, min harfu jarin, qaulin majrur. Menerjemahkan min qaulin bukan dari perkataan, tapi berupa perkataan. Bima yuhibbu min qaulin aw amalin. Dengan apa yang ia cintai, yang ia senangi, yang ia sukai, berupa ucapan, berupa atau amalan dan yang lain-lain. Nah, menghibur diri bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, bisa dengan permainan atau yang lain. Hadil jumlah minni. Al-an tafaddalu an tad'u hadil kalimah fi jumalikum atau fi jumlatikum. Man yurid ay yuhawil fi Ana wad'i uhawil Ustaz. hadil jumlah. Fi wad'i jumlatin min hadil kalimah. Ibu Sukarti tafaddali. Tatasallani Hmm? bintu binti. Ulangi Bu, mohon maaf kariri ulangi. Tatasallani. Tata Salani berapa orang? Dua orang ya? Tak, satu. Kan dia ada tatasalla, ada ya tu kan. Ada alif maksurah. Ya, terus Jadi anak kata tatasallani. Ya Lani. maksurahnya tak dibuang kan Ustaz? Tata Salani. Tatasallani tak boleh. Kenapa Lani? Saya. Dia menghiburi saya, menghiburkan saya. Oh. Boleh?
Tak Tata boleh. salah ini fi'il lazim, Ibu. Fi'il mazid maknanya Lazim. tahu tatasalla ni, tatasalla dalam dalam buku ni tatasalla Ya. Man tata salah. Bintu. bintu binti. Oh. Gini. Tata salah bintu binti. Oke. Oh, tatasalla je tak payah ni. Ya. Bintu binti. Suma. Bila aibatiha, Dengan permainannya. dia main-main lah maksudnya. Lu'batiha. Bila aibatiha, la aibatun. La'ibatun itu berarti player ya, Bu ya? Pemain ya? Ah, Atau tu game? tak kasih muda ata, muda atun maknanya Muda abatun. muda muda abatun. Jadi Ya. maknanya la ibatun bukan? Nah, bukan. La'ibatun artinya pemain, player. Kalau permainan, la'bun atau lu'batun. Dengan maknanya dia main-main dengan kita gitu. Oh, bimula abatiha. Bimula abatiha. Okey. Tatasalla bintu binti bimula abatiha Sebentar. Bimula abatiha dengan memainkannya. Siapa yang hmm, dimainkan oleh bintu binti? dengan perangainya lah Ustaz. Mohon maaf sebentar. Jadi yang menghibur diri ini eh cucunya ibu Mm-mm. atau cucunya ibu? Cucunya dia menghiburkan kita dengan dia bermain-main dengan kita. Baik, 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 baik. Tata Jadi macam salah mana bintu ayatnya? binti dengan bimula abatiha iyaya mungkin ya. Dengan dia mengajak Kita bermain kepada bermain-main. saya. Mm-mm. Begitu ya Bu ya? Baik, kalau Ya. begitu gini. Tata salah bintu binti bimula. Boleh langsung begini, bimula abati. Nah, dengan Oh, mengajak aku bermain. itu maknanya kita lah. Iya, kalau yang ibu maksud adalah anak perempuan dari anak perempuanku atau cucuku ya, maksud ibu ya. Mm-mm. Cucuku menghibur diri dengan mengajakku bermain. Nah, ini sudah cukup. Tata salla bintu binti bimula abati. Nah, tapi boleh ditambahkan misalnya di depan rumah atau eh, bermain di mana? Di halaman rumah atau berjalan-jalan atau apa yang lain ini boleh ditambahkan. Fi fi sahati baiti Nah, baik. Fi sahati baiti, bagus. in inda infiradi. Inda infirodi. Ya, bagus. Inda infirodi. Ya, baik. Silakan Ibu terjemahkan Ibu, Ibu Sukarti. Cucuku atau anak perempuan dari anak perempuanku menghibur diri dengan mengajak aku bermain di halaman rumah ketika aku bersendirian. Iya, Alhamdulillah. Bagus, selamat Alhamdulillah. Bintu binti. Ini anak perempuan dari anak perempuan. Kalau misalnya Ibu mau, ini boleh gunakan kata yang lain. Satu kata, yakni sibtotun. Sibtun laki-laki, kalau perempuan sibtoti. Tuh. Kalau Hafidun tu Ustaz, tuan Baik, dan baik. Sebentar, saya sampaikan di sini ya. Hmm, begini. eh saya tulis di bawahnya. Ini seorang memiliki ibnun, memiliki bintun. Nah,
Ibnun punya anak. Kalau anaknya laki-laki, begitupun perempuan, si Bintun punya anak juga laki-laki atau perempuan. Nah, misalnya di sini apa ya? Misalnya seseorang ya, seseorang. Seseorang mempunyai anak laki-laki Ibnun dan anak perempuan Bintun. Nah, ketika Ibnun memiliki anak laki-laki, maka seseorang ini kepada laki-laki itu disebut dengan Hafidun. Hafidun. Dan kalau anak dari Ibnun ini adalah perempuan, maka Hafidatun. Hafidatun. Terus, kalau Bintun memiliki anak laki-laki, maka seseorang ini menyebut kepada laki-laki dari dari anak si Bintun ini disebut dengan Sibtun. Sibtun. Dan kalau anak dari Bintun itu perempuan, maka seseorang itu menyebut cucu dari anak perempuan itu namanya Sibtotun. Disebut dengan Sibtotun. Nah, jadi Hafidun itu adalah cucu dari anak laki-laki. Kalau cucunya itu laki-laki, Hafidun. Kalau cucunya perempuan, Hafidatun. Sedangkan kalau cucunya berasal dari anak perempuan, maka kalau cucunya itu laki-laki disebut dengan Sibtun, dan kalau cucunya itu perempuan disebut dengan Sibtotun. Coba Bapak Ibu bayangkan, Rasulullah Nabi Muhammad mempunyai anak perempuan. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah atau Sayyidati Fatimah. Nah, Siti Fatimah mempunyai anak laki-laki, Hasan Hussein. N. Dan yang perempuan Zainab. Hmm. Nah, Rasulullah menyebut Hasan Hussein itu bukan Hafid, tapi Sibtun. Menyebut Hasan, menyebut Hussein itu Sibtun. Sibtur Rasul. Oh, okay, okay. Tetapi kalau Zainab, putri dari Siti Fatimah, itu Rasulullah menyebutnya Sibtotun. Atau Zainab itu ada Sibtotur Rasul. Cucu perempuan dari anak perempuan yang bernama Siti Fatimah. Begitu. Nah, sedangkan Ibnu Rasul tidak ada ya, tidak memiliki hafid dan hafidah. Gitu. Jadi, kalau kita menyebut cucu, maka perhatikan cucunya itu dari anak laki-laki kita ataukah dari anak perempuan kita. Kalau dari anak laki-laki disebut dengan hafidun, hafidatun. Kalau dari anak perempuan disebut dengan sibutun dan sibutotun. Itu kalau satu kata. Nah, sedangkan yang Ibu Sukarti sampaikan ini bintu binti berarti dua kata. Anak perempuan dari anak perempuan. Nah, Ustaz, ya. kalau kita belajar faraid, mereka tak gunakan hafidun, hafidatun. Mereka Benar, gunakan benar, benar, benar. bintu ibnin atau bintu binti. Tapi selalunya bintu binti itu tak ada kerana mereka tidak mewarisi. Iya, La yarithu bintu binti, datuk dia tak iya, mewarisi iya. kerana dia adalah Mahjub daripada ya Bu anak ya. perempuan. Bukan Sohibul Faridoh ya. Ya, bintu-binti bukan Sohibul Faridoh ya Bu ya. Naam, naam. Ya. Baik, bagus, selamat alhamdulillah. Ini kalau dalam istilah faraid dalam mawaris digunakannya Ibnul Ibni, Ibnul Akhi gitu ya. Eh, Mm-mm. Ibnul Binti, Bintu Binti gitu. Sebab lebih mudah untuk lebih konkret gitu ya. Ya, baik, makasih Bu Sukarti. Baik, ada lagi yang mau coba? Boleh? Ustaz, tasalah tu sama arti dengan bergembira ya Ustaz. Menghibur diri. Yang menghibur diri bergembira berseronok sama kan? Hmm, karena belum gembira, jadi menghibur diri, Bu. Oh, Setelah menghibur diri baru gembira. Jadi menghibur diri. Setelah menghibur diri maka gembira. oh. Apa ya? Entertain himself gitu, yang menghibur diri sendiri. Menghibur diri misalnya dengan bermain-main di depan rumah. Menghibur To diri re- dengan bermain ya, kucing. to refresh mungkin Ustaz ya, to refresh.
Ya refresh bolehlah Ya, to refresh. menyegarkan diri ya, menyegarkan. Refresh. Menghibur diri dengan mengajak bermain. Teman, mengajak bermain anak, mengajak bermain cucu atau yang lainnya. Begitu. Ibu Saidi mau coba buat kalimat. Hmm, tengah pikir, Tengah tengah pikir dulu. pikir. Ya. Ya. Pak Kani mau coba? Boleh Ustaz? Belum? Bismillah. Oh, boleh, silakan. Pelan-pelan Ustaz, Oh, ini agak susah. Domir boleh Atasalla. ganti, misalkan Ya, saya. ya atasalla Ya, atas salah. ba'dal amalil usbu'i Bagus. Atas salah ba'dal amalil usbu'i. bil lu'abati kurratil qadam Baik. ma'al Ba'dal auladi amalil usbu'i ya. usbu'i Bi. bil lu'bati Bila bi, bukan bilubah. bila'bi. Kalau lu'bah itu game. Kalau la'bi Oh, itu oke. play. Bila'bi Ustaz ya. Ya, bila'bi atau bila'ibi. Bila'bi Kurutil bila'bi qadam. kurratil qadam Ya, ma'al auladi ya. baru al bait. Wah, belakang rumahnya luas, Pak ya. Yes. Bisa digunakan untuk bermain bola, football. Waro al-baiti. Bagus nih, Pak Kani nih. Waro al-baiti. Ya. Boleh silakan Pak Kani terjemahkan. Saya menghibur diri saya setelah kerja mingguan dengan bermain sepak bola bersama anak-anak di belakang rumah, di belakang Iya, halaman rumah. bagus. Di belakang rumah. Baik. Rumahnya luas di belakangnya. Bisa bermain bola. Baik, jayid. Alhamdulillah. Sukses. Baik, ada lagi yang mau coba? Saya cubanya Ustaz tapi tak pasti betul ke salah ya. Ya, boleh. Kita sambil perbaiki, Bu, bersama. Silakan Ibu Sa'adiyah. Okey. Tatasalla Halimatu Tatasalah Halimatu li'annaha li'annaha najihat fi imtihaniha. najahat. Ah, najihat sebab perempuan kan. Najahat. Najahat, Ah, bukan najihat. oh, dia bukan kembali pada Fatimah tu najihat bukan ni Ustaz. Ya, najahat, bukan Oh, najihat. Ini wazannya najahat. Ini wazan beri dua. atas. Najahat fi imtihaniha. Fi imtihaniha. Ya. Udah? Atau ada lagi? Bu Sa'adiyah? Hmm, Sudah? bimumtazin Ustaz. Mumtazin. Oh. Lianna najat fi imtihaniha mumtazatan. Pakai hal aja. Oh, jadi hal. Mumtazatan. Coba Ibu terjemahkan. Halimah menghiburkan diri kerana dia telah berjaya di dalam peperiksaannya dengan cemerlang. Iya, baik. Setelah dia capek, penat, melewati ujian ya, pemeriksaan. Ya, imtihan itu ujian kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Singapuranya atau Malaysianya, peperiksaan ya. Ya, Setelah dia penat melaksanakan peperiksaan dan dia successful atau berjaya atau sukses Sukses. ya, nah dia menghibur diri selepas dia menjalani peperiksaan dengan baik. Ya, bagus. Selamat. Alhamdulillah Rabbil Ustaz, Alamin. mumtazatan tu jadi hal ya Ustaz. Benar. Sahibul halnya mana? Sahibul halnya. Sohibul halnya balik pada Halimah. Ya Halimah. Lima. Halimah. Sahibul halnya Halimah. Betul. Riyadhah. Baik, sudah. Sukses ya. Syukran Baik, Ustaz. bagus. Cukup untuk tata salah. Alan nantakil ila kalimatin ukhra. Nantakil ila kalimatin ba'daha atau ila mufradatin ba'daha. Wahia koliko. Koliko. Koliko yaklaku ya. Ma mana koliko yaklaku? Ini Ustaz yang salah. Panik, resah, Basah. resah.
atau Resah. gelisah, Oh, cemas. banyaknya mana? Banyak. Hmm. Baik, Resah. man yurid, ayu kawin. Jumlah di Koliko, hadil kalimat. koliko yakliku saja. Koliko yak. Koliko yaklaku, hamidah yahmadu, syahidah yashhadu. Ia. Koliko yaklaku ya. Ya, dojiro yadjaru, syahidah yashhadu, samia yasma'u. Wazannya fa'ila yaf'alu. Baik, man yurid ayyadha hadhil kalimah fi jumlatin liawwali marrah, fi jumlatin kamilatin liawwali marratin. Tafadhol. Falyatafaddal mashkuran. Ya ini memang perlu perlu merenung ya. Memang perlu merenung. Baik, kalau tidak ada saya akan coba duluan. Koliko al-walidu Koliko al-walidu lidhahabi waladihi walam ya'ud atau walam yarji. Hattal masai. Oh. Qalikal walidu lidhabi waladihi walam yarji hattal masai. Atau saya tambahkan sebentar biar lebih lengkap. Lidhabi waladihi fis sobahi walam yarji atau walam ya'ud. Walam yarji fil masai. Seorang ayah cemas atau resah, gelisah karena kepergian anaknya pada pagi hari, walam yarji fil masai dan belum pulang pada sore hari. Dan itu tentu saja meresahkan seorang bapak siapapun ya. Nah, ini kalimat yang saya buat. Hadhihi jumlatun wada'tuha fi hadhihi al-munasabah. Man yurid ayyadha ba'daha ba'da hadhihi kalimah oh ba'di fatafadhal. Wahbin ya Ustaz. Ya, dia. Qaliqa tadi ya Ustaz. Qaniqtuka, Ya, Ibu. qaniqtuka. Maksudnya aku cemas. Ah, aku cemas terhadap, aku cemas kepadamu ataupun Nah, terhadap. koliko ini lazim, Ibu. Kalau Oh, lazim tidak bisa lazim. kolik tuka. Oh, Paling lazim. kolik tu minka. Oh, qaliqtu minka, Kolik tu minka. Tuh. minka. Ataupun alaika ya Ustaz. Kolik tu alaika. Min, alaika. Boleh. Kolik tu alaika boleh. Ya. Kalau saya guna laisa dia jadi lasta ya Ustaz. Bagaimana kalimatnya? Um, saya cemas ke atas kamu, Ya. kamu tidak jujur kepadaku. Tambahkan. Li'annaka. Oh, di anaka. Lasta. Lasta di anaka sadiqan ilayya. Kolik tu alaika li'annaka. Li'annaka. Di anaka. Ibu mau gunakan lasta. Saya guna laisa campur dengan anta. Jadi lasta kan? Ya, li'annaka lasta. Lasta sadiqan Jujur. Anas. ilayya. Ya. Li'annaka lasta sodikon. Ilaya boleh. Tidak jujur kepada aku ya. Atau sodikon bi.
Kepadaku. Sodako itu biasanya menggunakan bi. Sodako yusodiku bi. Hobi. Dia Ya. benar betul. Qaliktu alaika liannaka lasta sadiqan ilayya. Oh, bi. Liannaka lasta sadiqan bi. Aku cemas atasmu karena engkau tidak jujur kepadaku atau denganku. Ya, Jayid, Ibu Sa'adiyah. Baik, man Alhamdulillah. yurid ayyuhawil Mana fi Ustaz? wad'i jumlatin ukhra. Pakani, tafadhol. Koliko Ahmadun. Koliko Ahmadun. Ahmadu gairu munsharif. Oh, Ahmadu. gak Munsharif. Koliko Ahmadu. Ya. Koliko Ahmadu? Qabla naumihi. Wow. Qabla naumihi. Qabla naumihi binatijatil imtihan binatijatil Li, Pak. Li imtihan. natijatil imtihani. Ya, binatijatil imtihani Li natijatil imtihani. al-yaum. Oh. Imtihani al-yawma ya. Al-yauma bukan yaumi Ustaz ya? Al-yawma karena dzarab. Oh, darab ya. Dzarab. Li natijatil imtihani. Koliko fi'il Ahmadu fa'il qabla dzarab menjadi mudhof. Naumi mudhof ilaih. Li domir muttasil mudhof ilaih juga. Li natijatil huruf jar natijati majrur. Mudhof al-imtihani mudhof ilaih. Al-yawma dzarab. Darab. Hanya al-yawma arti patah harokatnya. Al-yawma. Ya. Al-yawma akmaltu lakum. Al-yawma yaisal ladzina kafaru dan seterusnya. Kan Ustaz. Al-yawma patah karena dzarab ya. Ya udah bagus. Ahmad cemas sebelum tidurnya karena nil, Berikan hasil ujian. apa nilai itu kalau bahasa Singapura Malaysia apa ya? Natijah result Result. result Result ya. apa? Saya lupa. Exam result. Exam result Ustaz. Ya, bahasa Singapuranya apa ya natijah itu? Saya lupa Putusan. kemarin. Keputusan. Oh iya Keputusan, keputusan ya. result, Ustaz. Karena keputusan ya. Karena keputusan. Putusan atau keputusan? Keputusan. Keputusan Karena putusan pemeriksaannya. pemeriksaan hari ini. Ya, baik, bagus ya. Pemeriksaan. Ya, saya lupa, mohon maaf. Baik, bagus Pak Kani. Man yurid ayyuhamil ba'dahu? Ustaz nak try. Ya, Ibu Sukarti tafadholi. Qaliqa yaqliqu. Qaliko Mudhari. yaklaku. Yaqlaqu. Ya. Yaqlaqu talibu Yaklaku tolibu. li'annahu Liannahu. la yanjahu Ya. fi imtihanihi. Fi imtihanihi. Ya. Fi imtihanihi. Yakfi? Oh, hunaka kalimatun ukhra? Yakfi. Apa Ustaz? Cukup. Cukup. Oh, masih ada lagi? Ibu Sukarti, masih ada lanjutannya tidak? Tak ada. Tak ada. Nah, cukup. Yaklaqut talib li'annahu la yanjahu fi imtihanihi. Silakan Ibu tarjimi ila al-Indonesia atau Singapuria. Penuntut itu merasa resah kerana dia tidak berjaya di dalam pemeriksaannya. Iya, bagus. Nah, kalau begini berarti harus harus nyata salah ya setelah ini. Tadi. Baik, bagus. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Yaklaqu talibu li'annahu la yanjahu fi imtihani. Wa amara wa hadda ustaduhu wa haddahu ustaduhu ayatasalla bi apa bi kurotis sallati atau bi kurotil qadami au ghairihima. Iya, baik, bagus, selamat. Alhamdulillah. Baik, man yurid ayyado jumlatan ukhra? Ayyado kalimah hadil kalimah fi jumlatin ukhra? Ada lagi mau coba? Cukup. 4 kalimat saja. Baik. Nastamir. Ana amsah hadhi
al-jumal. Tsumma yaliha kalimah nafisun. Nafisun ini insyaallah mudah ya. Nafisun. Nafisun. Ma makna nafisun? Bernilai, Ustaz. Saminun. Ha. Saminun, bernilai. Ma makna saminun? Golin. Bernilai, Ustaz. Bernilai ya. Baik. Ya, Mahal, Ustaz. valuable ya. Valuable. Oh, valuable. Nafisun. Tuh, Amin. valuable ya. Berharga, bernilai. Bernilai. Ya. Baik. Man yurid ayyadha hadhil kalimah fi jumlatin li awwali marratin. Apabila belum ada, saya akan coba dulu. Hmm, sebentar, salah. At-tibbu ilmun nafisun. Tuh. Ilmun nafisun nafi'un. Tuh. Linnasi. Sudah. At-tibbu ilmun nafisun nafi'un linnasi. Kedokteran ya adalah ilmu yang bernilai atau berharga dan bermanfaat untuk umat manusia. Ya. Nah, gitu. Jumlatun wajizatun, qasiratun. Kalimat yang ringkas dan pendek. Ya, baik. Silakan ada yang mau coba. Uhawil ya, Ustaz. Tafadholi Ibu Sa'adiyah. Al-ilmu nafisun kazahabin fi hayatina. Ya. Al-ilmu nafisun. Kak, Kazahabin kazahabin fi hayatina. fi hayatina. Ya, bagus. Silakan Ibu Sa'adiyah terjemahkan. Ilmu itu bernilai, ilmu itu adalah bernilai seperti emas di dalam kehidupan kita. Ya, al-ilmu nafisun kadzahabin fi hayatina. Atau lebih baik kadzahabi dimarifatkan. Oh, Kalau kadzahabi berarti seperti sebuah emas. Tapi kalau macam. kadzahabi berarti seperti emas keseluruhan, Oh. tidak sebuah. Baik. Alif lam Nah, Ustaz. sebentar. Nah, sebentar. Ini emas itu bahasa Arabnya apa tadi? Zahab. Zahab ya. Hmm. Bedakan zahabun dan zahabun ya. Kalau zahabun ini emas, ini emas. Hmm. Kalau zahabun pergi ya. Hmm. Tuh. Ini pemanjangnya beda. Zahabun panjang, kalau zahabun tak panjang. Maknanya beda. Meskipun fil madinya sama dari kata zahaba. Kalau kita cari di kamus dari kata zahaba dua-duanya. Ya, bagus Ibu Sa'adiyah. Baik, Pak Kani mau coba? Silakan. Belum. Belum. Belum Ustaz. Baik. Silakan Enggak, siapa mau dulu mau? Ustaz. Ibu Masna, tafadholi. An-nukudu zahabun An-nukudu zahabun. nafisun An-nukudu zahabun nafisun. fi fi zaman mu'rakah. Fi zaman Mu'rakah. ma mana mu'rakah? Peperangan, Ustaz. Betul. Oh. An-nukudu zahabun nafisun indal ma'rokati pada saat perang. Pertempurannya ma'rokah. Bagus ini Ibu. Ibu Masna ya. Ma'rokah ini kata yang jarang digunakan. Biasanya harbun, gozwatun, ya kitalun. Ibu ini ma'rokatun. Kalau ma'rokah itu pertempurannya. Pertempurannya ma'rokah.
Apa nih artinya, Bu? An-nukudu? Uang emas Ah, uang bernilai. emas atau uang adalah emas? Hah? Uang emas, Ya, uang yang emas. Ibu mau uang emas atau uang adalah emas? Kalau Uang, uang emas berarti dijadikan mudhof ilaih. oh, Kalau ini an-nukudu mubtada, zahabun adalah khobar. Nanti menerjemahkannya uang adalah emas yang berharga. Nah, oh, sedangkan yang Ibu maksud adalah uang emas kan? ya, ya, ya. Berarti Uang emas. nukudu zahabi dijadikan mudhof ilaih. Nah, ini. Hmm. Nah, kita apa? Kita perbaiki susunannya bukan mubtada khobar tapi mudhof ilaih. Oh, Nah, kalau mudhof berarti tidak boleh ada alif lam. oh, Maka nukudu az-zahabi. Tuh. Beda nukudu zahabi dengan an-nukudu zahabun. difference, Ya, gitu. Itu ya perbaikannya ya. Tadi apa Ibu? Uang emas Uang itu emas bernilai pada di saat waktu di saat peperangan. saat peperangan. Oke, baik. Alhamdulillah. Sukses. Hal hunaka jumlatun ukhra ladaikum? Ada lagi Ustadz, kalimat Afan mau lain? nanya Ustadz. Ya, Pak Kalau Kani. beli barang mahal tuh termasuk nafisun Ustadz ya? Bagaimana Pak? Kalau beli barang misalnya mobil yang mahal gitu. Nah, saya rotun nafisatun berarti Ustadz ya. Ya, boleh. Karena dalam kalimat ini pun di buku kita ini hadiyatun juga nafisatun. Oh, Hadiah hadiyatun. benda kan hadiah itu kan benda. Ya. Kalau Jadi saya buat nafis kayak juga gini, boleh digunakan untuk benda-benda. baik. Ishtaro aliyun, Ya. Ishtara aliyun. saya rotan nafisatan. Ya, ishtara aliyun. Sayyaratan nafisatan. Itu cukup Ustadz. Ada lagi? Cukup. Kasih rotan, boleh Ustadz? Banyak. Aduh, Masya Allah. Luar biasa nih. Jangan Ishtara aliyun sayyaratan nafisatan kasiratan au apa ya? Kabirotan. biar rotan Ustadz. Kabirotan saja. Satu tapi besar gitu. Kalau kasih rotan nanti buat yang lain. Kabirotan. Ali, ya terjemahkan Pak Gani. Ali membeli mobil yang Bernilai bernilai, dan besar. mobil besar yang bernilai, Ya, mobil bernilai yang besar. yang besar. Ya. Ini nafis sama kabir itu kata sifat dua-duanya. Ketika disebut dua kali tidak usah menggunakan huruf ataf wawu. Oh, Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim kan kata sifat. iya. Nah, ketika disebut dua kali, yang ketiga dan seterusnya, itu rangkaian kata-kata sifat itu tidak perlu menggunakan huruf ataf wawu. Iya. Karena kata sifat itu menyatu, tidak bisa dipisah dengan wa. Baik, bagus, selamat, alhamdulillah. Hal hunaka jumlatun ukhra. Ada lagi kalimat yang Ada lain. try Ustaz. Ibu Sukarti, tafadholi. Al-imanu billahi nafisun jiddan fi hadzas fi hadzal zaman. Ya. Al-imanu billahi nafisun jiddan. Bagus. Nafisun jiddan fi hadzaz. Hadzal zaman. Nah, fi hadzaz zamani atau fi hadzaz zamani. Ini zaman tuh boleh zamani atau fi hadzaz zaman boleh dua-duanya. Mannya boleh pendek, boleh panjang. Zaman atau zamani. Fi hadzaz zamani atau fi hadzaz zamani. Nanti zamannya berbeda. Kalau zamanun yang tak panjang ini nanti zamannya adalah azman. Azmanun. Kalau zaman panjang maknya, zamannya adalah azminatun. Dua-duanya boleh. Nah, begitu. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Keimanan kepada Allah itu sangat bernilai atau bernilai sekali pada zaman ini. Bagus. Alhamdulillah, selamat. Ada lagi yang mau coba kalimat ini?
dari kata nafisun buat kalimat baru? Tak ada, cukup ya? Baik, alhamdulillah. Oke, fi hadzal zamani atau fi hadzal zamani. Ya. Oh iya, tadi lupa belum screenshot ya. Ya boleh apabila ada yang mau screenshot boleh. Sudah. Nastamir ila ar-raqam ba'dahu wa huwa ar-raqam ats-tsani wal 'ishrun. Nomor 22. Khabithun. Khabithun. Ma mana khabithun? Buruk ya. Ya jelek, Baik. buruk ya. Jelek, menjijikan juga. Sesuatu yang tidak disukai lah, yang tidak disenangi, yang menjijikan. Khabithun. Boleh jelek, boleh buruk, boleh keji ya. Sesuatu yang diingkari. Khabithun. Ana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal minal khabithati wal khaba'ith. ya, Itu minal khubuthi wal khaba'isi. Khubut doa. jamak dari khabithun. Kalau khaba'is jamak dari khabithatun. Betul. Khubus itu mudzakkar, kalau khaba'is itu muannas. Makanya kalau kita terjemahkan itu atau kalau kita baca terjemahan-terjemahan doa ini, orang menerjemahkannya aku berlindung kepada Allah atau kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan ya. Betina. Atau iya, atau jin laki-laki dan atau jin betina. Karena khubus itu mudzakkar, khabas itu muannas gitu. Oke. Baik. Ada yang mau coba buat langsung kalimat dari kata khabithun? Tafadhol, silakan. Tahu Ustaz. Ya, Abang Haidir eh baru datang ya, Bang ya. Silakan, Bang. Selamat halo masalah. Oh, dari tadi ya. Maaf. Dan Silakan, Abang. al-khiyanatu khabi Al-khiyanatu, thayyib. Al-khiyanatu khabisatun khabithatun. Bagus. Terus walan yaf'alaha sadiqun hakikiyun abadan. walan Walan yaf'alaha. Bagus nih. Walan yaf'alaha sadiqun haqiqiyun abadan. Abadan. Oke. Abadan. Ya. Tafadhol, Pak Abang, antu tarjim ila Indonesia. Oh, khianat Singapura. itu ialah perkara yang jelek yang tidak akan dilakukan oleh seorang teman yang Sejati. sejati sampai Selama-lamanya. 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 Forever ya. Kalau di sana juga selama-lamanya ya. Forever itu ya. Ya, betul. Baik. Alhamdulillah. Jayid, Mumtaz. Alhamdulillah. Abang Haidir. Man yurid ay yadha fi jumlatin ukhra ba'dahu fatafadhal. Jumlah tsaniyah. Siapa mau coba? Al-khiyanatu khabithatun. Wahawin Ustaz, Ya, Ibu lepas tu saya Saadiah. sambung. Ya, saya cuba lepas tu saya sambung ya. Ya. La tatakallam khabisan Ya. li'annahu yuwaswisu asyaitanu. Ah. La tatakallam. La tatakallam khabithan. Terus? Li'annahu Li'annahu yuwaswisu yuwaswisu asyaitanu. as-syaita. No. Hmm. Sebentar. Saya tulis dulu ya, nanti kita bahas ya maknanya.
Dan nanti kita dengar maknanya bagaimana Ibu. Bagaimana Ibu maknanya nih, Ibu Sadia? Terjemahkan ila Indonesia. Jangan bercakap keji kerana sesungguhnya ianya bisikan syaitan. Ya, 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 ya. Ya, Ibu maksud adalah jangan kau berkata atau bercakap keji karena Aha, sesungguhnya pembicaraan keji itu ah, adalah bisikan bisikan syaitan. setan gitu ya. Ah, Ah, kalau begitu ada perbaikan. Di sini perbaikannya. Kalau Ibu mengatakan li'annahu yuwaswisu syaitonu, itu artinya nanti karena percakapan keji itu setan membisikkan. Nah, sedangkan yang dimaksud adalah bisikan. Kalau ah. bisikan berarti jadikan kata yuwaswisu menjadi si masdar. Oh, Nah, waswasa yuwaswisu. Masdarnya macam mana? mas. Waswasatun. Oh, was satu. Waswasa yuwaswisu. Yuwaswisu waswasatun. Masya Allah. Tepat Masdarnya. Mm-mm. Untuk mengingatkan, Bapak Ibu ingat ini apa ada di Al-Quran sebuah ayat. Zalzala yuzalzilu. Masdarnya apa? Zalzalah. Iya, zalzalatan. Ah, Inna zalzalatas saati gitu kan? Ada kata itu kan zalzalah. Surat Al-Zalzalah. Zalzala yuzalzilu zalzalatan atau zalzalatun. Waswasa yuwaswisu waswasatun. Dahroja yudahriju Dahrajatan. dahrojatun. Dahrojatan. Hmm. Yang lainnya lagi misalnya jalbaba yujalbibu jalbabatan. Itu masdar dari rubai ya, fi'il rubai yang mujarrad. Nah, jadi kalimat li'annahu yuwaswisu syaiton, Ibu bisa tukar dengan li'annahu waswasatus syaiton. Yang jadi mudhaf ilaih Ustaz. Iya, Hmm. itu yang simple. Hmm. Karena percakapan keji itu adalah bisikan setan. La tatakallam khabithan li'annahu waswasatus syaiton. Waswasatus syaitoni. Oh. Quran Ustaz. Ya, baik, bagus. Selamat Ibu Sa'adiyah. Hal hunaka jumlatun ukhra? Silakan, ada yang mau coba lagi? Nah, wahwil Ustaz. Ya, tafaddal Pak Kani Hidayat. La ta'malul amala al-khabisa liwalidika. La, La ta'malu. la ta'mal atau la ta'malu? La ta'malu yang la ta'mal. Kalau la ta'malu La, fil mudhari. Kalau fil nahi la ta'mal. la ta'mal. La ta'mal Ya, la ta'mal. amal al-khabisa. Nah, baik. Ini naat man'ut kan? Jadi la ta'mal amalan Amalan. Oh. khabithan. Khabithan. Tuh. Liwalidika. Liwalidika atau liwalidaika atau liwalidika saja. Liwalidaika. Liwalidaika. Untuk dua Ustaz. orang ya, dua Ya. orang tua kan, orang Ya, tuanya ayah dan ibu liwalidaika. kan. Ya, Ustaz. Ya, la ta'mal amalan khabithan liwalidaika. Masih ada lanjutannya tidak? Cukup, Ustaz. Cukup. La ta'mal amalan khabithan liwalidaika. Tarjim ila Indonesia apa kani? Tafadhol. Janganlah melakukan amalan yang buruk kepada orang tuamu. Kepada kedua orang Kedua orang tuamu. tuamu. Oh, selamat. Alhamdulillah. Jayid, mumtaz. Bagus Ustaz. Man yurid ay yuhawil ba'dahu. Ana uhawil Ustaz. Tafaddali Ibu Masna. Ulukin khabithun. Al-khuluqul khabithu. Oh, Mubtada khabithun. kan? Mubtada tuh ada alif lam Ibu. Marifatkan. La tuhib. Al-khuluqul khabithu. Ya, silakan Ibu lanjutkan. La tuhib khaliqun wan nasi ajma'in. Al-khuluqul khabithu tidak disukai oleh pencipta dan manusia gitu ya.
Ya, ya, betul. Nah, coba bagaimana tadi Bu? Ulangi, boleh ulang? Al-khuluqul Khabisu. khabithu la tuhib khaliqun wan nasi Nah, ajma'in. baik. Maksud Ibu, la yuhibbuhu gitu kan? Oh, La la. yuhibbu al-khaliqu. Hmm. Wan nasu ajma'un. Kenapa tak sukun Ustaz? Adalah tu? Hah? Adalah Yang la mana? yuhib la yuhibbuhu Ustaz. Selalunya la kan ada sukun kan Ustaz? Kalau fil nahi. Oh. Sebentar, kita bahas ya. Al-khuluqul khabithu. Ini mubtada. Mubtadanya terbuat dari naat dan man'ut. Naatnya al-khabisu, man'utnya al-khuluqu. Akhlak yang keji. Hmm. Lalu setelah ada mubtada diikuti oleh khobar. Mana khobarnya? La yuhibbu. La huruf nafi. Yuhibbu fil mudhari. Fil mudhari Oh, lampilnya dari. domah. La yuhibbu. Lampilnya kan bu. Oh. La yuhibbu fil mudhari. Hu ini adalah domir mutasil kembali kepada al-khuluqul khabithu. Oh. Al-khuluqul khabithu mudzakkar. Makanya domirnya mudzakkar hu. Huwa lahuhu. Al-khuluqul khabithu la yuhibbuhu. Akhlak yang keji semula mananya tidak mencintainya. Nah, tapi diterjemahkannya menjadi tidak dicintai. Yuhibbu sudah ada fa'ilnya belum? Belum ada. Mana Oh. fa'ilnya? Al-khaliqu. Makanya doma. Al-khaliqu. Nanti menerjemahkannya akhlak yang keji tidak dicintai oleh pencipta. Kalau kita lihat strukturnya, lihat yuhibbu ini fil ma'lum atau fil majhul? Majhul Maklum. kan? Majhul. Maklum. 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 Oh. Yuhibbu fil ma'lum. Kalau majhulnya nanti yuhabbu. Yuhabbu. Itu majhul. Tetapi di sini kita gunakan maklum. Mengapa? Karena ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Al-khaliqu. Tetapi fa'ilnya didahului oleh maf'ul bihi. Mana maf'ul bihi ya? Maf'ul bihi dari kata yuhibbu. Hu. Oh. Ini maf'ul bihi. Oh. Kalau ada domir mutasil nempel atau apa nempel itu? Nempel paham ya Bapak Ibu ya? Melekat. Paham Ustaz? Melekat ya. Apabila ada mutasil melekat dengan fi'il, maka domir mutasil itu i'rabnya adalah maf'ul bihi. Mansub, dia sebagai maf'ul bihi. Berarti yuhibbu fil mudhari, hu adalah maf'ul bihi. Mana fa'ilnya? Al-khaliqu. Al-khaliqu fa'il, makanya doma. Nah, struktur uslub la yuhibbul khaliqu ini adalah fi'il yuhibbu, hu maf'ul bihi, al-khaliqu fa'il. Berarti dalam kalimat ini fa'il didahului oleh maf'ul bihi atau maf'ul bihi mendahului fa'il. Nah, apabila ada uslub yang maf'ul bihinya mendahului fa'il, maka kata kerja itu diterjemahkan menjadi pasif. Meskipun kata kerja itu dalam bahasa Arabnya adalah maklum. Yuhibbu mencintai, maklum. Tetapi karena kata yuhibbu fa'ilnya didahului oleh maf'ul bihi, maka kata yuhibbu diterjemahkannya menjadi pasif. Dicintai. Nah, kemudian diteruskan dengan kata oleh pencipta. Makanya al-khuluqul khabithu, akhlak yang keji, tidak dicintai oleh al-khaliq, oleh zat yang pencipta, zat maha pencipta. Atau boleh la yuhibbullahu, boleh Allahu. Al-khaliqu di sini kan Allah maksudnya. Gitu. Terus selepas al-khaliqu ada wawu. Wawu ini apa kedudukannya? Ataf. Ataf. Ini kan huruf ataf. Berarti kalau ada huruf ataf selepasnya ada ma'tuf. Ma'tuf berarti ada ma'tuf alaih. Mal ma'tuf alaih dari an-nasu
Al-Khaliqu. Al-Khaliqu doma, makanya al-nasu juga doma, rofa. Al-Khaliqu rofa, an-nasu rofa. Al-Khaliqu fa'il dari yuhibbu. An-nasu juga fa'il kalau begitu. Sebab apa? Sebab dia an-nasu ma'tuf kepada al-Khaliqu yang menjadi fa'il dari yuhibbu. Tidak dicintai oleh Khaliq dan manusia. Nah, terus ajma'in atau ajma'un. Ajma'in. Ajma ini baik. Semula dari kata ajma. Ini sigot isim tafdil ya, ajma'u. Terus kalau dijamakkan maka menjadi ajma'una. Nah, ajma'una ini adalah rofa. Kalau mansub, kalau nasab atau majrur baru ajma'ina. Tuh. Jadi Bapak Ibu tidak sembarang menggunakan kata ajma'in. Ajma'ina itu kalau i'rabnya adalah nasab atau jar, majrur atau mansub atau majrur. Tetapi kalau ajma'un itu adalah rofa, maka bacanya bukan ajma'in tapi ajma'una. Nah, sekarang kita lihat mengapa di sini saya bacanya ajma'una bukan ajma'ina? Sebab ajma'una ini Balik pada nas. taukid, penguat. Penguat. Apa yang dikuatkan? An-nasu. Taukid itu mengikuti yang dikuatkannya. Taukid kan tawabi ya. Tawabi. Taukid itu termasuk tawabi. Tawabi itu artinya mengikuti. Mengikuti kata yang diikutinya. Kalau kata yang diikutinya rofa, maka taukid juga rofa. Karena an-nasu domah, berarti rofa. Makanya taukidnya ajma'un juga rofa. Makanya ajma'una. Tawabi ada 4 ya Ustaz. Tawabi ada 4. Apa aja? Badal. Badal. Terus? Na'at man'ut. Na'at. Terus? Maktuf. Taukid. Maktuf. Terus? Taukid. Taukid. Iya. Iya. Na'at, badal, maktuf, taukid. Ustaz, boleh tanya, boleh cakap sedikit. Boleh, Ibu Ustaz. Tadi Ustaz kata sekiranya maf'ulun bih datang dulu daripada fa'il, maka diterjemahkan caranya majhul. Dipasifkan. Macam gitu. Jadi oleh kerana itu kita tengok dalam terjemahan Al-Quran mereka akan mengatakan yang tidak disukai nya balik pada Allah. Mereka gunakan huruf N tu huruf besar. Ustaz perasan tak? Ayat yang mana? Ayat yang mana? Boleh Tidak, kalau kita tengok la yuhibbuhu, nak ikutkan kan hu tu adalah maf'ulun bih. Oh, di ayat ini, ayat al-khuluqul khabisu la yuhibbu ini ya Bu ya. Jadi oleh kerana bila fa'il datang kemudian daripada maf'ulun bih, biasanya mereka yang menterjemahkan ayat Quran akan menggunakannya itu huruf besar. Sedangkan nya itu balik pada khuluqul khabith ataupun apa-apalah, bukan balik pada Allah. Ustaz perasan tak tu? Tergantung fa'ilnya. Ya, tapi kalau kita tengok kat sini, nya tak boleh balik pada Allah kan? Kalau yang ini, kalau kalimat yang ini, yang kita tulis ini, kalau yang ini, maaf salah. Kalau yang ini, menerjemahkannya begini. Akhlak keji itu tidak dicintai oleh Allah. Oleh Khalik ya, oleh Khalik. Nah, karena fa'ilnya ada Allah disebutkan Khalik, maka tidak usah pakainya, tidak boleh menggunakan olehnya, tapi oleh Allah saja langsung, oleh Khalik. Apa sebab? Sebab fa'ilnya disebutkan Al-Khaliqu. Al-Khaliq. Kalau dalam terjemahan anda tengok ayat Quran yang dalam bentuknya macam gini, mereka gunakannya tu balik pada Allah. Sedangkan nya tu balik pada satu perkara yang dibincangkan. Ya, kalau kita makanya, tengok. Ya,
Makanya kata saya tadi, tergantung ayatnya. Misalnya begini. Ini bukan ayat Al-Quran ya, tapi saya buat kalimat yang ibu maksud. Seperti seperti begini contohnya. Saya tulis dulu. Hmm, amalun yuhibbuhullahu wa rasuluh. Bagaimana menerjemahkannya nih? Amalan yang dicintai Amalan Allah yang dicintai Rasulnya. oleh Allah. Allah dan Dan Rasulnya. Rasulnya. Ya. Nah, kalimat seperti ini tidak lagi adanya. Amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun di sini ada hu yang diterjemahkan dengannya, tetapi hu ini kembalinya kepada amalun, betul tidak? Betul? Pada amalan. Ya. Nah, Sebab amal Allah itu kan bukan sesuatu yang maha, sehingga n-nya tidak usah ditulis besar, kapital, Bu, tidak. Tapi n kecil, n kecil. Sehingga amalan yang dicintai. Tetapi karena di sini fa'ilnya disebutkan Allahu, maka tidak usah adanya lagi. Cukup menerjemahkannya menjadi amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ustaz, Ana faham dan Ana melihat apa yang Ustaz ajar, dia Ya, tepat dan mudah. Ana faham tu. ya, Tapi bila sebelum ini pun, bila Ana, katakan Ana kena check. Ana sebenarnya kena check newsletter. Jadi ya, Ana particular bila mereka gunakan yang sepatutnya nya tu N kecil, mereka gunakan huruf besar. Selalunya Ana akan betulkan Ustaz. Pasal kita faham. Kalau ya, dia ya. pakainya tu lagi terjemahannya, berarti dia tak boleh huruf besar. Tapi mereka gunakan huruf besar kerana dia menimbulkan masalah sebenarnya. Iya. Sebetulnya kenapa kalau kita tulis nya n-nya besar, sebab nya di sini maksudnya adalah kembali kepada Allah kan ya Ibu ya? Naam. Naam. Ya, Mereka akan buat betul. macam gini. Jadi orang yang membacanya akan memahami sesuatu yang tidak tepat lah Ustaz. Iya, betul. Ya makanya oleh karena itu ketika kita menerjemahkan suatu ayat, baik ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kalimat yang terbuat dari hadis Nabi ataupun ucapan-ucapan kita, kita harus perhatikan kalau menggunakannya, ini nyanya ini kembali kepada siapa? Kalau kembali kepada Tuhan, kepada Allah, kita gunakan N besar. Tetapi kalau nya bukan kembali kepada Allah, tetapi kembali kepada yang lain selain Allah, maka N-nya huruf gunakan kecil. kecil saja N-nya. Mm-mm. Nah, Kemudian, kalau ya, Ustaz tengok bentuk ayat seperti ini, kita memang kena letak hu kat situ. La yuhibbuhu, maknanya hu balik pada al-huluqul khabith. betul. Dan kebanyakan pelajar bahasa Arab, mereka tak particular tentang ini Ustaz. Mereka selalunya akan buat silap dalam keadaan seperti Ya, ini. ya, ya, ya ini memang mungkin masih sesuatu yang belum menjadi perhatian banyak orang ya. Cara menerjemahkan fa'il yang datang kemudian setelah maf'ul bihi. Biasanya orang menerjemahkannya sesuai dengan urutannya. Alak keji itu tidak mencintainya Kholik dan manusia seluruhnya. Itu kalau menerjemahkan secara susunan kata per kata. Tetapi kalau kita ingin memahami terjemahan dengan bahasa yang lebih efisien dan efektif, maka perlu menerjemahkannya pun diperbaiki. Nah, saya menyimpulkan bahwa menerjemahkan kalimat yang di situ ada fiil, kemudian maf'ul bihi mendahului fa'il, maka sebaiknya menerjemahkannya
kata kerja itu dijadikan kata kerja pasif. Kemudian diikuti oleh kata oleh. Makanya ini akhlak yang keji tidak disukai oleh Oleh. Allah. Ditambahkan oleh. Sebagai contoh, mungkin saya perlu tambahkan ayat yang berbeda. Ayat itu maksudnya kalimat berbeda. Misalnya begini. Eh, atau saya coba ambil dari Al-Quran ya. Ada kalimat begini. La ya'kuluhu illal khati'un. Ada ya ayat ini ya, ya Al-Quran ya. Ada. Ada. La ya'kulu illal khati'un. Ini sebelumnya ada kata yang lain, tapi saya lupa kata yang lainnya apa ya. Ini zakum kalau salah Ustaz ya. Tentang zakum ya. Enggak, zakum. Surah Zumar, Ustaz. Apa itu bunyinya, Bu? Boleh Ibu baca? Saya tak ingat, tapi saya tahu ni tidak dia memakan selain daripada orang-orang salah tu makan buah zakum, tapi saya tak ingat Ya. bentuk keseluruhannya. Az-zakum ya boleh. Ini, Ya. Oke, ini anggap saja kalimatnya ini ya. Saya lupa takut salah, tapi ini hanya untuk merujuk saja ya. Untuk domirnya kembali kemana gitu. Aidnya apa kembalinya kemana? Az-zakum misalnya. Nah, la ya'kuluhu. La huruf nafi. Ya'kulu fil mudhari. Hu ini kan domir mutasil. Melekat kepada fiil, nempel pada fiil. Berarti hu ini adalah maf'ul bihi, betul tidak? Ya. Oke, ini maf'ul bihi kan? Nah, ya'kulu fi'il. Mana fa'il dari ya'kulu? Al-khoti'una. Ya, ya. Al-khoti'una ini mustasna yang datang setelah fi'il. Dan fi'ilnya belum ada fa'ilnya. Maka mustasnanya ini menjadi fa'il dari ya'kulu. Nah, nanti menerjemahkannya bagaimana kalimat ini? Atau ayat ini? La ya'kulu illal khoti'una. Kalau menerjemahkannya secara letterlock atau secara kata per kata, susunan kata per kata, maka menerjemahkannya adalah tidak memakannya kecuali orang-orang bersalah. Ya. Begitu kan? Tetapi kalau kita menerjemahkannya dengan ilmu menerjemahkan yang efektif dan efisien, maka menerjemahkan kalimat ini atau ayat ini menjadi ia tidak dimakan kecuali oleh orang-orang bersalah. Ya. Ia, zakum, ia tidak dimakan. Tuh, dimakan adalah terjemahan dari yakuluhu. Yakulu maklum, fi'il maklum, bukan majhul. Ya. Namun karena uslub kalimat ini ada maf'ul bihi yang mendahului fa'ilnya, maka fi'il yakulu diterjemahkannya menjadi pasif. Sehingga menjadi ia tidak dimakan kecuali oleh orang-orang yang bersalah. La ya'kuluhu illal khoti'una. Itu. Ini salah satu contoh. Ustaz, Nah, ini itu ada di surat ini Ustaz, Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat 36 berapa? Ustaz. Ayat Wala berapa? ta'amun illa min ghislin. Ta'amun, benar. Berarti ta'amun ya. Berarti kembalinya kepada ta'am ya. Ya. Coba bagaimana Pak Gani? Ta'amun? Wala ta'amun illa min ghislin. Ya. Wala ta'amun illa min ghislin. La ya'kuluhu illal khati'un. Oh. Nah, berarti ya'kuluhu hu-nya kemana? Ke ta'amun. Ta'amun. Makanan itu tidak dimakan kecuali oleh orang-orang yang bersalah. Ini sebenarnya ini pendapat saya ketika saya berinteraksi dengan kalimat-kalimat bahasa Arab, baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis Nabi maupun kalimat-kalimat bahasa Arab yang lain, ketika menemukan kalimat yang terdiri dari fi'il, kemudian fa'il dan maf'ul bihi, maka perhatikan maf'ul bihi-nya ada di mana. Apabila maf'ul bihi mendahului fa'ilnya, maka
dalam analisa saya, menerjemahkannya itu lebih enak, lebih mudah dipahami ketika fiilnya diterjemahkan menjadi pasif. Seperti contohnya ini. La ya'kulu illal khati'un. Kalau kita menerjemahkan dengan susunan kata per kata apa adanya, maka memahaminya, menerjemahkannya adalah tidak memakannya kecuali orang-orang bersalah. Ini terjemahan yang biasa digunakan pada umumnya. Tetapi setelah saya berinteraksi dengan menerjemahkan buku-buku bahasa Arab, ketika menemukan teks-teks seperti ini, saya berijtihad bahwa menerjemahkan fiil ini, ketika ada fiil lalu maf'ul bihinya mendahului fa'il, maka menurut saya fiilnya diterjemahkan dengan kata pasif. Kemudian diikuti kata oleh. Tidak dimakan kecuali oleh orang-orang bersalah. Ini ijtihad saya. Dan mungkin ini mungkin baik. Tetapi yang saya rasakan begitu. Coba, satu lagi ya contoh biar nanti Bapak Ibu silakan bedakan bagaimana kita menerjemahkan mana yang lebih baik. Menerjemahkan menggunakan kata pasif ataukah aktif. Saya akan beri contoh satu lagi. Misalnya begini. Al-kalbu yadribuhu al-waladu. Coba. Bagaimana menerjemahkan kalimat ini sebaiknya? Anjing yang dipukul. Anjing itu dipukul oleh anak. budak itu. Oleh budak. Anak atau oleh budak. itu. Kalau kita mengikuti susunan kata-katanya, maka ada pilihan berikut mananya. Anjing itu memukulnya anak. Memukulnya budak. Kalau di Singapura disebut budak ya anak itu. Kalau di Indonesia Gila. anak. Ya. Anjing itu memukulnya budak. Bandingkan dengan ini. Yang Ibu Sukati tadi translate, terjemahkan. Anjing itu dipukul oleh budak. Mana yang lebih mudah dipahami? Nombor 2. Nomor Dua. 2. Ya. Kalau nomor 1, anjing itu memukulnya anak. Itu memahaminya kalau orang Indonesia, orang Singapura mungkin ya, orang Singapura juga, ini kurang bisa dimengerti dengan mudah dan kurang indah bahasanya. Tetapi kalau kita gunakan terjemahan yang kedua, anjing itu dipukul oleh budak, oleh anak, itu lebih mudah dipahami dan lebih simpel bahasanya. Itulah sebabnya saya membuat teori. Itu ijtihad yang saya lakukan, membuat teori penerjemahan. Fi'il maklum ketika maf'ul bihinya mendahului fa'ilnya. Apabila ada fi'il maklum, maf'ul bihinya mendahului fa'ilnya, maka fi'il maklum itu diterjemahkan dengan kata kerja pasif. Itu teori saya. Seolah-olah dia majul lah Ustaz. Ya, seolah-olah majul, tetapi tidak majul fi'ilnya. Yalah seolah-olah. Ya, seolah-olah. Ustaz, Ana melihat seperti ini. Seseorang yang ingin mengajar bahasa ataupun menterjemahkan daripada satu bahasa ke bahasa yang lain, mereka tidak boleh kecuali menguasai beberapa bahasa. Betul. Misalnya, dia mesti tahu, kalau bahasa Arab, mesti tahu bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Lokal. Dan ini Ana kadang-kadang tak nampak walaupun di universiti sendiri. Ketika Ana belajar di Universiti Melaya, guru yang ajar bahasa Arab adalah guru yang ajar sastra.
Iya. Dan guru ini dari segi nahu pun tak boleh, kita tak boleh depend pada dia. Dia tak begitu tahu, Ustaz. Dia cuma Oh, tahu syair, iya. macam gitu. Jadi Ana rasa tu adalah satu perkara yang amat sukar yang akhirnya menyebabkan terjemahan ataupun pengajarannya tidak begitu tepat. Dan ini berbeza kerana Ana tahu sendiri kebanyakan pelajar Indonesia yang dapat belajar di Al-Azhar misalnya, Ya. mereka itu adalah scholars. Mereka adalah orang-orang yang diberi scholarship oleh pemerintah dan setiap tahun mengikut pengetahuan anak, Ya. mereka adalah kerajaan Indonesia memberi scholarship kepada 100 pelajar yang memang bagus. Ya. Jadi bila mereka menerangkan bahasa, even ayat Quran, mereka boleh terjemahkannya dengan tepat, Ustaz. Kerana mereka memang menguasai bahasa tersebut. Ya. Bukan belajar fikir, tahu bahasa Arab, tapi tak tahu macam gini. Ini sebenarnya kalau kita baca kadang-kadang kita rasa ada benda tak betul. Kerana hari ini pun ada guru yang mengajar bahasa di madrasah misalnya, mereka selalunya agak tersalah antara sifat mausuf dan mudhafun ilaihi. Ini yang Ana nampak lah, Ustaz. Iya, iya. Ya, baik, baik. Ya, ini memang perlu proses ya, Bu ya. Perlu proses terus belajar. Ya, Sebab tentu. itu Ana belajar lagi. Ana nak belajar ni kenapa? Bukan Ana tak tahu. Ana tahu, Ustaz. Tapi Ana punya vokat tak bagus lah. Tapi daripada apa yang Ustaz terangkan, kebanyakannya Ana dah tahu. Cuma Ana nak macam mana kita boleh menguasai bahasa Arab. Kita hanya belajar bahasa Arab sebagai satu subjek. Iya, Tapi kalau ini kita nampak pengkhususan antara tadi Ustaz terangkan. Kenapa iya, gini, kenapa jadi hal, kenapa jadi gini. Itu sepatutnya yang kita sedar bagi memastikan terjemahan kita tepat. iya, iya. Mas Eh, Suryati daripada universiti mana? Oh, Ana daripada banyak universiti sebenarnya. Di antaranya tadi, Oh, Universiti- bahasa Arab Ana belajar di Universiti Melaya. okay, kita sama. Saya lepas saya Universiti Melaya. Oh, tahun bila tu? Oh, dah lama sampai tak ingat dah tahun. Sebab Oh, dah Ana tua. ingat. Ana graduate 86. Itulah sebab dah lama. Sampai tahun pun dah tak ingat. Dah tua. Iya, Oh, baik. masuki bidang lain. Lepas Ya, tu saya baik. kan hari ni Allah takdirkan saya mengulangi balik. Sebab itu Baik. tak Ana belajar, Ana nak belajar ni. So, apa ni, Ibu Haji B tanya, so Sukarti dapat faedah ke belajar dengan Ustaz? Ana kata ya, ada banyak faedah. Bukan tak ada faedah. Kerana Ana tahu, maknanya secara detail lah Ustaz. Iya, baik. Baik. Sudah ya, Bapak Ibu ya. Saya tambahkan ya apa yang tadi Bu Sukati sampaikan itu betul. Sehingga perlu kita terus mengkomparasi apa yang sudah kita pelajari dengan apa yang diketahui oleh orang lain barangkali begitu ya. Nah, sejauh ini yang saya tahu ada banyak istilah-istilah bahasa Arab dalam bahasa Arab yang mungkin dipahaminya hanya ada di kepala, tetapi ketika dikeluarkan dengan kata-kata hmm, tidak sepenuhnya bisa dimengerti oleh orang yang belajar, bahkan oleh kita sendiri. Itulah sebabnya ketika kita menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa lokal kita, kalau saya memiliki tiga kriteria, Ibu. Kriteria itu apa? Kriteria betul sama ya. Kriteria. Kriteria satu, komunikatif. Komunikatif artinya dipahami. Ya, Ketika kita menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Singapura, bahasa Malaysia, maka hal pertama yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana agar terjemahan kita dipahami oleh orang lain yang membaca kita, yang membaca terjemahan kita, atau mendengarkan kata-kata kita. Yang saya sebut dengan komunikatif. Terjadi komunikasi yang menyambung antara yang berbicara, komunikator, dengan orang yang diajak bicara, komunike.
Itu yang saya maksud dengan komunikatif, dipahami. Pesan sampai. Pesan sampai kepada penerima. Message delivered kepada penerimanya gitu ya. Ini komunikatif. Nah, kriteria yang kedua yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa tujuan adalah efektif. Efektif. Di dalamnya ada efisien. Hmm. Efektif itu artinya bahasa yang kita sampaikan itu mudah dipahami dan tidak salah paham. Kalau komunikatif hanya paham saja, tapi kalau efektif mudah dipahami, kemudian bahasanya simple, efisien. Tidak perlu berpanjang-panjang, tetapi cukup pendek tapi dipahami. Misalnya begini, saya buat simbol. Ini sebuah garis. Kemudian saya buat garis yang kedua. Saya buat lagi garis yang ketiga. Nah, dalam prinsip efektif dan efisien, kalau kita ingin menerjemahkan sebuah ayat, sebuah kalimat dalam bahasa Arab ke bahasa tujuan kita, maka kita bisa jadi ada 3 pilihan terjemahan. Boleh yang A, yang E, boleh yang B, boleh yang C, ABC. Nah, yang C ini kalimatnya panjang. Yang B kalimatnya tidak begitu panjang, tapi tidak begitu pendek. Middle, tengah-tengah. Sedangkan yang E, yang A, ini kalimatnya pendek, ringkas. Nah, jika kita bisa membuat kalimat yang ringkas seperti E, itu lebih bagus. Kalaupun tidak, setidak-tidaknya seperti B. Tapi kalaupun tidak juga, boleh kita gunakan yang C. Tapi semakin pendek sebuah kalimat, itu semakin bagus. Dan ini salah satu kemujizatan Al-Quran. I'jaz. I'jazul Quran. Yes. Kenapa Al-Quran itu merupakan mujizat yang terbesar? Karena Al-Quran setiap bahasanya, kata-katanya, ayatnya, kalimatnya itu i'jaz. Dia memberikan kekuatan dan kedahsyatan. Dan dia memiliki dimensi ijaz yang bermakna ringkas. Ijazun bedakan dengan ijaz. Kalau ijaz itu mujizat. Nah, di antara ijazul Quran adalah Al-Quran menggunakan bahasa yang ijaz. Ijaz, ringkas. Yes. Tetapi meskipun ringkas, tetapi maknanya dalam dan panjang. Sebagai contoh, kata hadun. Apa artinya hadun? Esa. Esa. Apa bedanya dengan wahidun? Satu. Wahidun boleh dikira. Hmm. Nah, dalam surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Mengapa Allah tidak mengatakan Qul huwallahu wahid? Tidak boleh Maknanya beda antara hadun dan wahidun. Hmm. Nah, wahidun dan hadun maknanya berbeda dan Allah gunakan kata hadun dalam surat Al-Ikhlas. Nah, ini kata-katanya ringkas, tetapi dalam kata hadun itu mengandung makna yang panjang, dalam, dan luas. Berbeda dengan kata wahidun. Begitu. Nah, apabila kita membuat kalimat bisa dengan yang pendek, maka gunakan yang pendek. Kalau tidak bisa, boleh lebih panjang sedikit. Kalau tak bisa juga, boleh yang lebih panjang. Tetapi semakin pendek sebuah kalimat yang kita buat, itu semakin bagus. Ini kalimat dari Al-Quran. Kalau kalimat yang kita buat sendiri misalnya begini. Saya beri contoh. Bahasa Indonesia. Pohon itu rindang.
Rindang, Bapak Ibu tahu ya rindang? Tahu. Apa ya? Rimbun, rimbun. Sama ya? Sama-sama. Rimbun, Ustaz, rindang sama. sama ya, baik. Sama. Pohon itu rimbun. Yang kedua, pohon itu adalah rimbun. Yang ketiga, pohon itu adalah merupakan rimbun. Nomor 1, 2, dan 3, Bapak Ibu paham tidak maksudnya? 1, 2 mudah faham. 3 tu tak berapa nak faham. Dari segi bahasa dia salah tu Ustaz. Ya, dari segi komunikatif bisa dipahami tidak nomor 1, 2, 3? Nombor 1 senang faham. Nombor 2 pun boleh. Nombor 3 tu Nombor macam 2 tu kerana dia letak adalah. Kalau tak pakai boleh. Ya, baik. Dari sisi komunikatif, kalimat ini masih komunikatif. Orang masih paham. Pohon itu adalah merupakan rimbun. Berarti pohonnya rimbun, rindang. Tetapi ini buruk. Nomor 3 ini kalimatnya buruk. Terlalu berlebihan. Kata-katanya tidak perlu tapi muncul. Seharusnya dibuang tapi muncul. Pohon itu adalah merupakan rimbun. Paham, tetapi buruk. Tidak efisien, tidak efektif. Nomor 2, ini komunikatif. Pohon itu adalah rimbun. Masih bisa dimengerti. Tetapi tidak begitu baik. Cuma tidak begitu buruk. Nah, mana yang baik? Nomor 1, pohon itu rimbun. Simple, mudah dipahami, dan efisien. Inilah yang saya maksud dengan bahwa kalau kita menerjemahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa yang lain, maka kriteria yang kedua adalah efektif dan efisien. Setelah komunikatif, berikutnya adalah efektif dan efisien. Tetapi yang nomor 2 ini lumayan, butuh kemampuan yang kecakapan yang lebih tinggi ketimbang hanya komunikatif. Contoh yang lain. Ini sebagai contoh saja. Kalau saya mengatakan begini, barang siapa yang melihat semut, maka dia beruntung. Barang siapa yang melihat semut, maka dia beruntung. Bapak Ibu paham tidak kalimat ini? Paham ya? Nah, sekarang bandingkan yang kedua. Barang siapa melihat semut, maka dia beruntung. Paham tidak kalimat ini? Komunikatif tidak? Barang siapa melihat semut, maka dia beruntung. Bisa dimengerti tidak kalimat ini? boleh. Boleh dipahami kan? Berarti komunikatif dua-duanya. Nomor 1 komunikatif, nomor 2 juga komunikatif. Tetapi dari segi efektif dan efisien, mana yang lebih efektif dan efisien? Nombor 2. Berdua. Nomor 2. Apa bedanya? Ini Ada yang. Ada yang. Nomor 1 ada yang, nomor 2 tidak ada yang. Nah, meskipun yang nomor 2 lebih pendek, tapi orang masih bisa paham. Nomor 1 juga bisa dimengerti, ada yang juga. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kriteria efisiensi, nomor 2 lebih baik. Nomor 2 lebih bagus. Karena tanpa yang juga orang sudah mengerti dan bisa dipahami. Dan ini lebih efisien. Dan masuk ke kepala lebih mudah. Barang siapa melihat semut, maka ia beruntung. Ustaz, tapi ada orang akan tanya, kenapa mesti beruntung tengok semut? Ingat Ya. cerita Nabi Sulaiman. Ya. Sebab ketika melihat semut berarti mendapat pengalaman baru. Tidak semua orang pernah melihat semut. Kat rumah kita ada semut. Iya. Kalau di mana ya? Di satu budaya, kalau banyak semut berarti banyak rezeki katanya, Bu. Oh. Katanya begitu. Ya ini hanya contoh saja ya, Ibu ya. Baik, ini kriteria yang kedua.
Nah, terakhir ini saya mau sampaikan terakhir kriteria yang ketiga untuk menerjemahkan yang baik dari satu bahasa ke bahasa yang lain, tapi ini tingkatannya lebih tinggi, artistik, artistik atau estetik. Dalam bahasa lain indah. Tuh. Indah itu apa ya? Bagus ya. Jamil. Bagus, jamil. Atau yang dalam bahasa Arab nanti disebut dengan balighun tuh. Kan. Balighun. Misalnya gini, contohnya dalam surat Al-Kautsar aja ya. Contoh gini, Inna a'toinakal kautsar. Fasolli lirabbika wanhar. Inna syaniaka huwal abtar. Indah nggak bahasa itu? Indah. Indah. Kerana dia adalah kalamullah. Senang aja nak jawab dia. Ya. Ya, kalimatnya kan apa? Artistik, estetik, indah gitu. Ar. Atau contoh yang lain surat yang berbeda. Misalnya dalam surat Al-Infitor. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Sampai berapa surat sampai ayat berikutnya itu huruf belakangnya tak ini semua kan? Jadi indah. Nah, coba kalau kita mengucapkannya idza in fataratis sama wa idza in tatharatil kawakib. Itu maknanya sama, tapi tidak artistik. Ustaz, sebab itulah Allah turunkan Al-Quran pada zaman Rasulullah kerana masa itu orang Arab pentingkan kesusastraan. Maknanya Benar. mereka tak boleh melawan kalimah Allah yang ijaz. Iya. Ya, itulah sebabnya ketika kita membaca Al-Quran, kalimatnya indah. Selain ijaz, juga i'jaz. Selain ringkas, juga me, apa, melemahkan orang-orang pada masa itu untuk membuat ayat yang sama. Tidak bisa mereka membuat kalimat yang ayat yang sama. Karena Al-Quran kalimat yang mu'jiz, mu'jizatun, mu'jizah, Melemahkan. melemahkan, melemahkan semua akal manusia pada masa itu dan sampai sekarang keindahannya tidak tertandingi. Nah, Al-Quran itu kalimatnya komunikatif, efektif, efisien, dan Dan artistik. 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 Nah, sekarang untuk kita, ketika kita menerjemahkan dari bahasa Arab atau mungkin bahasa Inggris atau bahasa yang lain ke bahasa kita, maka 3 kriteria ini yang jadi acuan menurut saya. Nah, sehingga ketika kita menerjemahkan, itu perhatikan 3 kriteria ini. Komunikatif, efektif, efisien, artistik, estetik. Tetapi tentu saja tingkatan yang ketiga ini, step yang ketiga ini paling sulit. Yang kedua masih lebih senang. Yang satu paling senang. Tetapi andaikan pun kita belum sampai ke tahap yang kedua, tahap yang pertama sudah baik. Tahap yang pertama sudah baik. Tetapi harus ditingkatkan menjadi yang kedua, syukur-syukur sampai tahapan yang ketiga. Meskipun berat, tetapi bisa kita lakukan. Biasanya para pujangga, para sastrawan itu sampai nomor 3 kalimatnya. Begitu. Artistik, Ustaz. Artistik pun balaghah, Ustaz ni. Ilmu balaghah. Ya, balik itu masdarnya adalah balagotun. Yang orang kata balaghah ini dia, Ustaz. Ya, balago itu ilmu yang membahas tentang keindahan, kedalaman, ketinggian bahasa Arab khususnya berkaitan dengan Al-Quran. Juga tidak hanya Al-Quran, tapi juga hadis Rasulullah ya, karena balago itu bukan hanya ayat Al-Quran, tapi juga bahasa Arab secara umum. Artinya balago suatu ayat, suatu percakapan itu nanti bisa dinilai. Mungkin ada seseorang yang menggunakan bahasa Arab bisa dinilai bahasa Arabnya itu balik tidak, sesuai dengan balagoh tidak. Sebab itu bila kita belajar balaghah, kita belajar sajak.
Dan Sajak ayat ya. Quran kebanyakannya, kalau tadi Ustaz baca yang surah Kautsar, Ya. Inna a'tayna kal kautsar. Kemudian ujungnya wanhar. Ya. Kemudian abtar. Bentar. Itu Ya. adalah sajak. Sedangkan hari ini bila para sastrawan mengarang sajak, mereka dah tak ada sajak tu Ustaz. Misalnya aku adalah aku bukan engkau. Itu bagi mereka tu sajak. Tapi kita tidak. Bahasa Arab sajak maknanya ujung-ujung perkataannya sama Ya, dan ada Rima rima, indah. dia, rima, rima dia. rima, rima. Ya, kalau aku Seronok adalah lah Ustaz belajar ni. bagaimana Ibu? Seronok belajar. Iya, yang jelas kita masih banyak perlu belajar untuk mendalami bahasa-bahasa Al-Quran ini, dan ini pun semua bagian dari apa ya? Bagian dari yang kita pahami tentang yang sampai saat ini kita pelajari. Boleh jadi nanti besok-besok kita dapat pengetahuan baru yang berkembang, dan apa yang kita hari ini pahami mungkin akan ada perbaikan pada masa yang akan datang. Tetapi inilah Insya. yang kita ketahui hari ini. Makanya saya senang sekali nih. Saya punya kesempatan belajar banyak bersama Bapak Ibu, baik dalam forum ini maupun forum-forum yang lain. Dan dari sinilah kita mendapatkan perkembangan dan peningkatan. Begitu. Terima kasih banyak atas semuanya. Baik, Ustaz Alhamdulillah. sebenarnya anak ada doktorate tu Ustaz. Dokter, Anak ada PhD di mana Ibu? daripada Bogor, Oh, daripada Wika. mengajarkan apa Ibu? Anak ambil sejarah anak ambil pendidikan Islam. Oh, sudah berjalan atau sudah selesai? Kenapa? Ibu sudah selesai di PhD itu? Dah. Anak dah selesai. Anak dapat PhD masa umur 67 tahun. Oh, iya, iya, Dah iya, tua iya. ke Ustaz? Tapi masih Tidak ada segak. tua. Tidak ada tua dalam ilmu, Ibu. Never too old to learn. Ya, ya, Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Luar Makasih biasa banyak. Ustadz, Ibu. Bagaimana Pak Kani? Luar biasa, Ibu. Ya, ya, kita Ah, alhamdulillah di sini bertemu dengan orang-orang hebat, Pak Kani. Orang-orang iya, yang luar iya. biasa, semangatnya tinggi, tenaganya besar gitu untuk belajar. Seminggu sampai 5 kali belajar, Pak. Luar Masya biasa. Allah. Kita banyak belajar dari beliau-beliau semua ini di sini. Baik. Subhanallah. Dan ini sekarang lagi banyak bercuti, lagi banyak yang berlibur sehingga tidak semuanya hadir ya. Biasanya Hmm. cukup banyak. Tapi Baik, kalau nak bercuti hari ni susah Ustaz. Nak pergi Malaysia untuk masuk Johor je 5-6 jam. macet ya. Ya Apa? macet. Jam. Sama nak masuk Batam pun sama susah. Customnya lama ya, masuk custom lama ya. Ya. Kalau kat Batam hotel semua naik. Iya. Masa cuti masa mahal ya, masa-masa mahal. Lebih baik kita datang kelas Ustaz. Dapat banyak ilmu. Banyak ilmu. Iya, baik. Ustaz, saya nak tanya lagi satu, Ustaz. Boleh Ibu. Okey, kalau fi'il madhi, biasanya kalau kita bertemu dengan dua domir, seringkali yang pertama menjadi fa'il, yang kedua menjadi maf'ulun bih. Tetapi biasanya, bukan biasa, dia punya formula, masa saya belajar dululah. Kalau fi'il mudhari bertemu dengan domir, semestinya dia menjadi maf'ulun bih. Dan baru ni Ustaz ingat tak yang saya tanya dengan Ustaz Nuri Kahum tu Ustaz? Yurikahum. Saya ingatkan. Jadi kalau kita perhatikan untuk fi'il mudhari, jarang sekali dia bertemu dengan dua domir. Yang itulah saya jadi keliru hari tu. Yang kedua-dua domir itu menjadi maf'ulun bih. Tergantung fiilnya Ibu. Oh ya ke? Bentar, saya beri contoh ya. Aro. Apa artinya aro? Saya Memperhatikan. melihat. Memperlihatkan. Mudhari'nya yuri. Yuri. Ini mazid. Mujarradnya adalah ro'a. Ro'a. Lalu mudhari'nya yaro. Nah, ro'a itu melihat. Ini ro'a ini adalah fi'il muta'addi. Tadi. Melihat. Melihat apa? Melihat orang, melihat hewan atau yang lain. Nah, kalau aro itu artinya memperlihatkan. Memperlihatkan. Ro'a ini muta'addi. Tapi kalau ro'a muta'addi maf'ulnya cukup satu maf'ul. Kalau aradu maf'ul.
Maf'ulun wahidun. Tuh. Nah, kalau aro muta'addi juga, tetapi yahtaju ila maf'ulain. Oh. Membutuhkan dua maf'ul. Maf'ulaini. Hmm. Maf'ulaini. Ini maf'ulun wahid ya, yang ini maf'ulain. Membutuhkan dua maf'ul bih. Maf'ulaini bih. Atau ya maf'ulain lah, dua maf'ul ya begitu ya. Maaf, dia lakah dengan Nah, apakah ini hanya fil madhi saja atau mudhari saja? Dua-duanya. Saya beri contoh. Misalnya gini. Aro Allahu Muhammadan ayatihi. Allah memperlihatkan Muhammad ayat-ayatnya. ayatnya. Siapa yang memperlihatkan Muhammad ayat-ayatnya? Allah. 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 Siapa yang Allah perlihatkan ayat-ayatnya? Muhammad. 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 Apa yang Allah perlihatkan kepada Muhammad? Ayat-ayat. Ayatihi. Nah, gitu. Maka Muhammadan ini adalah maf'ul bih yang pertama. Ayati Muhammad. Ayati maf'ul bih yang kedua. Dan jadi mudhaf, mudhaf ilahi. Ya ayati mudhaf, hinya mudhaf ilaih. Hmm. Nah, ini aro fil madhi kan? Ya. Boleh tidak digunakan fil mudhari? Boleh. Yuri Allahu Muhammadan Ayat. ayati. Boleh, Bu. Sebab apa? Sebab kata aro yuri itu adalah fiil yang membutuhkan dua maf'ul bihi. Tak maksud saya tadi yang bergabung dengan dua domir pada kalimah fi'il mudhari. Sebab jarang Oh. tak banyak kan Ustaz dalam Quran? Kalau Iya, fi'il tetapi mudhari secara teori boleh digunakan. Madi, mudhari boleh bertemu dengan dua domir yang dua-duanya maf'ul bih 1 dan 2. Ada tak Dengan contoh ayat beritahu. lainnya Ustaz? Bagaimana Selain Ibu? daripada, ada tak contoh yang selain daripada saya jumpa yurikahum ni Ustaz? Inna bentar. Wajadtumuni misalkan itu. Bukan ya. Wa ma ansani illa syaiton ya. Ada di Al-Quran surat apa ya? Surat Al-Kahfi kalau tidak salah. Cerita Nabi Musa hendak bertemu Nabi Khidir. Surah Nabi Al-Kahfi. Musa Nabi Musa ditemani oleh salah satu oleh temannya oleh bujangnya. Surah Al-Kahfi lah Ustaz. Wa ma ansanihi. Iya Bu ya. Kalau Nabi Musa dengan Nabi Idris surat Al-Kahfi lah. Surah Iya. Al-Kahfi. Wa ma salah tulis, maaf. Wa ma ansanihi illa syaitonu. Wa ma ansanihi illa syaitonu. Aku tidak dibuat lupa kecuali oleh setan. Iyalah betul. Ini fi'il maklum diterjemahkan majhul, diterjemahkan pasif. Coba lihat, wa ma ansani, ma-nya ini manafi. Mana? Ansa ini dari kata nasia yansa lalu dimazidkan menjadi ansa. Nah, Dan ini maf'ul bihi. Domir kan ini? Iya. Lalu juga domir kan? Hi itu domir. Dia barisnya ansanihu Ustaz. Ya, ya baik. Kalau secara teori dasarnya ansanihi, cuman di situ dibacanya ansanihu. Itu kiroat ya. Bahasanya kiroat. Kalau menurut ilmu bahasanya, bacanya bama ansanihi. Apa sebab? Sebab sebelumnya ada ya sukun. Bagaimana fihi, alaihi. Ini domir. Ketika domir hi diawali oleh ya sukun, maka menjadi kasur alaihi, fihi gitu. Tetapi nanti jangan heran, ada baca alaihullahu ya. Ada kan di Al-Quran ya? Alaihullahu. Saya lupa ayat berapa surat apa. Alaihullahu. Nah ini kaitannya dengan kiroat. Mungkin kiroat siapa saya lupa ya. Mungkin kiroat. Kan ada ulama kiroat kan ada kolun, ada. Kayaknya Ustaz, dulu masa saya belajar Ustaz kata ada satu kalimah alaihullah. Bukan Ada kan? Ada, tapi Ada. saya pun tak ingat surah tu. Ada. Seharusnya alaihi, tapi dibaca alaihu kan. Itu tapi hanya satu atau berapa gitu di situ. Ada satu.
Satu Yang ya, lain betul. satu alaihi. Nah, begitupun ini wa ma ansanihu. Kalau secara bahasanya mestinya wa ma ansanihi. Cuma menurut qiraat, salah satu qiraat bacanya wa ma ansanihu gitu ya. Nah, tapi Mhm. ini kan juga domir. Nah, ini domir. Ini juga domir. Coba lihat, ini ada dua domir kan? Ya, Ansa fil apa? Fil madi kan? fil madhi. Nah, jadi fil madi bisa bertemu dengan dua domir sesudahnya kalau fil madi itu memang memerlukan dua maf'ul bihi. Tidak harus fil mudhari saja, Ibu. Tergantung katanya makanya. Hmm. Ini contoh saja. Syukran, Ya, syukran. begitulah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sudah lebih waktu orang dah nak tidur dah. Ya, ya baik. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah alamin. rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang tadi hari ini kita pelajari bersama ini memberikan kita banyak manfaat ya. Dan apabila tadi ada yang salah dalam percakapan saya atau penjelasan saya mohon maaf, mungkin lupa, mungkin sebagainya. Tetapi apabila ada yang baiknya, ada yang benarnya, Bapak Ibu silakan ambil. Tapi kalau salah, mohon Bapak Ibu koreksi dan bisa perbaiki juga. Itu saja barangkali Bapak Ibu ya. Ya, Jalan kita malam hari ini. alhamdulillah. Syukran Ustaz. Ya, Kurang jaziran sama-sama. Ustaz. Ya, ini kepalanya rada kotak ya. Sudah malam. Sudah malam jadi agak Udah kotak. malam. Nah, 11 di Johor ya. Ya. Di Singapura jam 10:30, di Malaysia juga sama. Hanya di Malaysia baru 10.34. Saja sama satu dengan jam Singapura. lebih, 1 jam lebih Lebih kita cepat. 1 jam lebih cepat. Saya tak ngantuk. Tapi, Ya, baik Bapak Ibu semuanya, selamat beristirahat. Hada badar sunnah fi hadil lailah. Wada Alif. Alif apa kabar? Ahlan masalan. Ya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Semoga semuanya sehat, semuanya kuat dan selalu mendapatkan banyak nikmat. Amin ya rabbal alamin. Naftadim darsana bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan. Allahu minkum. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Salam Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.